Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba membahas atau menyampaikan sadari untuk bulan Juni mengenai sadar budaya risiko yang disampaikan oleh Ibu Iren dari Asisten Manajemen Risiko PT Sarjana 2. Pada kesempatan hari ini, tema yang diambil adalah sadari jangan tunggu masalah berlanjut, kenali Early Warning System atau EWS, atau dalam bahasa Indonesianya Sistem Peringatan Dini atau disingkat SIPERDIN. Berikut yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa kerugian besar dalam satu perusahaan biasanya diawali oleh, pertama adalah gejalanya kecil namun diabaikan, kemudian ada penyimpangan tapi dianggap biasa, selanjutnya ada data yang tidak dianalisis, dan terakhir ada laporan yang tidak ditindaklanjuti. Nah, sebelum terjadi fraud, kehilangan produksi, konflik sosial, kecelakaan kerja, dan kerugian finansial, biasanya terdapat tanda-tanda awal yang dapat dideteksi. Misalnya, kebakaran lahan itu tidak terjadi dalam satu malam. Kemudian, kalau di komoditi karet, pencurian latek itu tidak langsung menyebabkan kerugian miliaran. Dan selanjutnya, produktivitas tanaman itu tidak langsung turun drastis. Biasanya selalu ada gejala awal yang sering diabaikan. Risiko besar itu hampir selalu diawali oleh sinyal kecil yang tidak ditindaklanjuti. Nah, apa fungsi EWS? EWS adalah suatu sistem yang bertujuan untuk memantau dan memberikan muncul dalam suatu kegiatan atau proses. Tujuannya sebagai berikut: 1. Mendeteksi masalah lebih awal. 2. Memberikan waktu kepada manajemen atau kita sebagai karyawan untuk bertindak. 3. Mengurangi dampak kerugian. Dan 4. Meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Mengapa EWS itu sangat penting di perkebunan? Pertama adalah karena areal kita itu sangat luas, kemudian tenaga kerja yang banyak, lokasinya yang terpencil dan tersebar, kemudian kita juga bergantung pada faktor eksternal. Artinya ada hal-hal eksternal yang menyebabkan kita harus menggunakan EWS ini. Yang pertama, EWS pada risiko di perkebunan, misalnya identifikasi risiko penurunan produksi. Maka ada analis dampak, misalnya biaya produksi meningkat, kemudian target tidak tercapai, pendapatan menurun, dan untuk kita pun ada pendapatan dari bonus kinerja yang menurun. Apa EWS-nya? Pertama adalah produksi tidak mencapai target selama 2 atau 3 bulan secara berturut-turut, kemudian produktivitas menurun. Kalau di karet itu jumlah pohon tidak produktifnya meningkat, kalau di kita mungkin 1 satuan gram per pucuk yang berkurang. Kemudian adanya serangan hama meningkat dan kulit sadap, atau kalau di kita pucuk yang berkurang. Contoh yang kedua adalah identifikasi risiko terhadap kerusakan jalan. Apa analisis dampaknya? Pertama, angkutan menjadi terlambat, penurunan kualitas hasil panen, kemudian biaya operasional meningkat. Apa early warning systemnya? Pertama, mungkin curah hujannya tinggi, atau kedua, jalan mulai ada berlubang-lubang, kemudian waktu angkut menjadi lebih lama, dan keempat, kendaraan sering rusak. Itu sebagai peringatan dini dari kerusakan jalan. Yang ketiga contohnya adalah adanya kebakaran hutan. Apa dampaknya? Kerusakan tanaman, kehilangan aset, gangguan operasional, maupun reputasi perusahaan itu menjadi terganggu. Peringatan dini atau early warning systemnya apa? Yang pertama adalah curah hujan rendah berkepanjangan atau kemarau. Titik panas mulai muncul, ada titik asap dan sebagainya. Kemudian semak kering meningkat, dan kemudian sumber air mulai berkurang. Nah,
Apa yang perlu dilakukan? Pertama adalah verifikasi cepat di lapangan apa yang terjadi. Klasifikasikan tingkat kepentingannya atau urgensinya, eksekusi tindakan sesuai SOP, dokumentasi dan pelaporan. Ini yang paling kita sering lupakan adalah dokumentasi dan pelaporan. Kemudian evaluasi efektivitas responnya, penyesuaian ambang batas dan prosedur, dan terakhir komunikasikan ke pihak terkait. Karena apa? Karena kalau ada deteksi tanpa respon sama saja dengan tidak mendeteksi. Nah, ini contoh dashboard sederhana dari risiko penurunan produksi. Indikatornya adalah capaian RKAP. Kemudian green yellow-nya atau amannya adalah produksi di atas 95%. Kalau warningnya yellow berarti antara 85 sampai 90% tercapai, dan merah ketika hanya kurang dari 80% tercapai. Kemudian risikonya kecelakaan kerja, indikatornya adalah near miss. Apa near miss? Hampir terjadi kecelakaan, itu berarti ada risiko kecelakaan kerja. Kemudian ada risiko pencurian panen, di mana terjadi selisih produksi, mungkin di antara timbangan kebun dengan timbangan pabrik berbeda. Kemudian jalan kebun rusak, risikonya, indikatornya apa? Ada titik-titik jalan yang rusak. Nah, selanjutnya peran kita sebagai karyawan dalam EWS. Karyawan itu adalah menjadi mata dan telinga dari semua kejadian yang terjadi di lapangan. Kemudian mandor berkewajiban untuk melaporkan penyimpangannya. Kemudian dari jabatan asisten itu adalah wajib mengidentifikasi gejala risiko, dan pimpinan kita manajer membaca tren dan mengambil keputusan. Jadi masalah besar jarang muncul secara tiba-tiba, hampir selalu ada tanda-tanda yang muncul atau sistem peringatan dini tadi. Kemudian perusahaan yang berhasil bukan yang paling cepat menyelesaikan masalah, tapi yang paling cepat mendeteksi masalah sebelum menjadi krisis. Yang ketiga, jangan tunggu kehilangan produksi, fraud, kecelakaan atau konflik terjadi. Harus dibangun adanya budaya EWS atau Siperdin melalui setiap individu. Kesimpulannya, kebun yang sehat bukan kebun yang tidak memiliki risiko, tetapi kebun yang mengenali tanda-tanda bahaya lebih awal dan segera melakukan tindakan korektif. Itu mungkin yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan kita sebagai karyawan dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita mengenai sistem peringatan dini ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.